Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik lingkaran bagian yang kelima, yang akan menyajikan berkenaan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita sedikit review berkenaan dengan konsep sudut pusat, busur, dan tentunya juring ya. Kemudian kita akan coba amati perubahan dari sudut pusat yang berpengaruh terhadap panjang busur dan luas juring, yang kemudian kita rumuskan perbandingan dari luas juring, panjang busur, dan sudut pusat, dan juga nanti kita hubungkan dengan keliling serta luas lingkaran ya. Ini nanti akan kita coba terapkan pada beberapa permasalahan terkait dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Sedikit review berkenaan dengan konsep sudut pusat, di mana sudut pusat COD di sini adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari OC dan di sini jari-jari OD, dengan titik sudutnya pada pusat lingkaran. Berarti pusat lingkarannya adalah di titik O ya. Berikut adalah sudut pusatnya dan menghadap busur minor atau busur yang kecil. Jadi sudut COD ini adalah sudut pusat karena pusatnya berada di pusat lingkaran dan menghadap busur CD atau busur minor dari busur CD. Sementara busur adalah garis lengkung yang terletak pada lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran tersebut. Perhatikan, ini adalah busur CD ya, garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik C dan titik D. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Tentu jari-jarinya kalau kita luas juring COD, jari-jarinya adalah OC dan OD. Dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Nah, busurnya adalah busur CD. Berikut adalah luasan juring tersebut ya. Jadi kita sedikit review di sini, mudah-mudahan bisa dipahami kembali yang dimaksud dengan sudut pusat, busur, dan juring. Berikutnya coba diamati kalau ada sudut pusat AOB, berikutnya ada sudut pusat COD, di mana besar sudut pusat COD itu kalau dibandingkan dengan sudut pusat AOB, sudut pusat COD lebih besar dibanding sudut pusat AOB. Amati perbedaan dari panjang busur AB dan CD karena pengaruh perbedaan sudut pusat. Tentu kalau kita amati panjang busur CD lebih panjang dibanding panjang busur AB ya. Jadi panjang busur CD lebih dari panjang busur AB karena sudut pusat COD lebih dari sudut pusat AOB. Berikutnya perhatikan luas juringnya. Nah, kalau kita amati luas juring COD juga lebih dari luas juring AOB. Berikutnya satu lagi, amati sudut pusat EOF, di mana sudut pusat EOF ini lebih dari sudut pusat COD, lebih besar dari sudut pusat COD. Amati panjang busur EF dibanding dengan panjang busur CD. Ya tentu kalau kita amati panjang busur EF lebih dari panjang busur CD atau lebih panjang dari panjang busur CD. Kemudian amati juga luas juring EOF dibanding COD. Ya, luas juring EOF lebih dari luas juring COD. Maka dapat kita simpulkan di sini, semakin besar sudut pusat ya, dari AOB ke COD ke EOF makin besar sudut pusatnya, maka didapati panjang busurnya juga semakin besar. Panjang busurnya juga semakin panjang. Nah, panjang busur AB ke CD makin besar, ke EF juga makin besar. Dan tentunya luas juringnya semakin besar sudut pusatnya, luas juringnya juga semakin besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berikut kalau kita sajikan perbandingan antara luas juring, panjang busur, dan sudut pusat ya.
Karena semakin besar sudut pusat menyebabkan semakin panjang busur dan semakin luas juringnya, maka perbandingannya perbandingan senilai. Sehingga kalau kita punya sudut pusat AOB dan juga nanti ada panjang busur AB dan luas juring AOB, kemudian sudut pusat COD ya. Kemudian perhatikan juga panjang busur CD dan luas juring COD, maka nanti didapati hubungan luas juring AOB dibagi luas juring COD nanti akan sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur CD. Sama dengan sudut besarnya sudut pusat AOB dibagi besarnya sudut pusat COD. Jadi perbandingannya adalah perbandingan senilai ya. Sekali lagi, luas juring AOB dibagi luas juring COD sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur CD sama dengan sudut pusat AOB dibagi sudut pusat COD. Jadi nanti bisa persamaan luas juring dengan panjang busur, luas juring dengan sudut pusat, panjang busur dengan sudut pusat, atau luas juring dengan sudut pusat ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ini bisa kita gunakan. Sekarang kalau kita hubungkan dengan keliling dan luas ya. Jadi kalau luas juring berarti nanti dihubungkan dengan luas lingkaran ya. Luas juring dibandingkan dengan luas secara keseluruhan, panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran dan sudut pusat. Tentu kalau misalkan kita amati luas juring AOB, kalau kita bandingkan dengan lingkaran ya, maka nanti akan berlaku luas juring AOB dibagi luas juring lingkaran atau disebut juga luas lingkaran sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur yang melingkupi lingkaran atau disebut keliling lingkaran sama dengan sudut pusat AOB dan sudut lingkaran penuh. Jadi ini adalah turunan dari persamaan yang di atas, di mana luas juringnya nanti adalah luas lingkaran dan panjang busur yang melingkupi lingkaran, keliling lingkaran, sudut lingkaran nanti 360 ya. Luas lingkaran itu PR kuadrat, keliling lingkaran 2 PR. Maka nanti kita dapati perbandingan luas juring dibagi luas lingkaran PR kuadrat sama dengan panjang busur AB dibagi keliling lingkaran 2 PR sama dengan sudut pusat AOB per sudut lingkaran 360 derajat. Berarti nanti bisa kita gunakan perbandingan luas juring dengan panjang busur, luas juring dengan sudut pusat ya dan terhadap lingkaran, panjang busur terhadap sudut pusat berupa keliling lingkaran. Oke, coba kita terapkan pada beberapa permasalahan berikut ya. Pada gambar, luas juring AOB 24 cm persegi dan luas juring COD 36 cm persegi. Jika panjang busur AB 12 cm, hitunglah panjang busur CD ya. Oke, dari data luas juring AOB 24, nah, maka kita terapkan di sini ya. Kemudian luas juring COD 36 cm persegi. Kemudian panjang busur AB itu besarnya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah panjang busur CD. Oke, tentu nanti akan berlaku perbandingan luas juring dan panjang busur ya. Tentunya luas juring AOB ya. Misalkan panjang busur CD kita misalkan X ya. Maka nanti perbandingannya luas juring AOB dibagi luas juring COD sama dengan panjang busur AB dibagi panjang busur CD. Jadi kita gunakan perbandingan luas juring dan panjang busur. Sekarang tinggal kita masukkan luas juring AOB itu 24, luas juring COD 36, panjang busur AB itu 12, panjang busur CD dicari, nilainya adalah X ya. Berarti 24 dibagi 36 sama dengan 12 per X. 24 dan 36 bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 12 ya. 24 bagi 12 dapat 2, 36 dibagi 12 dapat 3. Setelah itu untuk bisa mendapatkan nilai X bisa kita kalikan silang ya. 2X sama dengan 3 kali 12. Tentunya 36 ya. Berapa nilai X? Nilai X sama dengan 18 cm ya. Ini mohon maaf ya. Jadi 18 cm karena berupa panjang busur ya. Jadi panjang busur CD 18 cm. Oke, very easy ya. Oke, lanjut ke permasalahan berikut.
Pada gambar, luas juring AOB 144 cm persegi, panjang busur AB 24 cm, dan panjang busur BC 36 cm. Hitunglah luas juring BOC. Ya, datanya luas juring AOB diketahui 144 ya, panjang busur AB 24, panjang busur BC 36, sementara luas juring BOC itu ditanyakan. Tentu kalau yang tadi yang dicari adalah panjang busur, sekarang yang dicari adalah luas juring. Tentu menggunakan perbandingan yang sama ya, luas juring dibandingkan dengan panjang busur. Ya, luas juringnya adalah luas juring AOB dibanding luas juring BOC, sama dengan panjang busur AB dibanding dengan panjang busur CD. Nah, sekarang tinggal kita masukkan datanya. Luas juring AOB itu 144, luas juring BOC X, kemudian panjang busur AB 24, panjang busur CD 36 ya. Sekali lagi 24 dan 36 masing-masing bisa dibagi 12, dapat 2, 24 ya. 36 bagi 12 dapat 3. Untuk bisa mendapatkan nilai X maka bisa kita kalikan silang, 2 dikali X 2X, kemudian 3 kali 144 ya. 144 dibagi 2 ya 72 ya, dikali 3 maka dapatnya 216 cm persegi. Nah, ini adalah luas juring BOC yang dicari. Jadi luas juring BOC 216 cm persegi. Oke, very easy ya. Jadi kita gunakan perbandingan luas juring dan panjang busur. Oke, permasalahan berikutnya. Diketahui luas juring AOB 77 cm persegi, mempunyai diameter 28 cm. Hitunglah keliling juring AOB. Oke, perhatikan ya, datanya adalah luas juring AOB. Ini adalah luas juring AOB, diketahui di permasalahan adalah 77 cm persegi. Diameternya 28 cm. Nah, kalau diameter 28 berarti jari-jarinya berapa? Nah, tentu jari-jarinya separuhnya ya, 28 bagi 2. Jari-jarinya adalah 14. Misalkan OB atau OA itu 14. Jari-jari 14 cm. Yang ditanyakan adalah keliling juring AOB. Berarti kita harus bisa nanti mendapatkan panjang busur AB ya. Karena keliling juring AOB itu berarti OA tambah AB tambah BO. Berarti 2 jari-jari nanti ditambah panjang busur AB. Nah, sekarang berarti kita harus temukan panjang busur AB. Misalkan panjang busur AB itu besarnya adalah X. Karena diberikan data di sini luas juring ya, kemudian diameter lingkaran, berarti luas juring nanti kita bandingkan dengan luas lingkaran gitu ya. Kemudian panjang busur kita bandingkan dengan keliling lingkaran ya. Diameter ini berarti menunjukkan kalau ada diameter dari lingkaran, luasnya pasti bisa dicari, kelilingnya juga pasti bisa dicari. Berarti kita bisa bandingkan panjang busur atau luas juring AOB dengan luas lingkaran, nanti akan sama dengan panjang busur AB dengan keliling lingkaran. Jadi sekali lagi, luas juring AOB kita bandingkan dengan luas lingkaran, sama dengan panjang busur AB kita bandingkan dengan keliling lingkaran ya. Ya, target kita adalah mendapatkan panjang busur AB. Nah, sekarang kita masukkan luas juring AOB 77, luas lingkaran itu pi kali R kuadrat, sama dengan panjang busur AB X, keliling lingkaran 2pi R. Nah, berarti kan di sini ada pi, ada R, ini ada pi, ada R. Pi R-nya membagi ya. Ya, pi R membagi pi R kuadrat, maka masih ada R ya di sini. Di sini berarti nanti X per 2. Oke, karena jari-jarinya adalah 14, berarti bisa kita ganti 77 per 14 sama dengan X per 2. Masing-masing 77 dan 14 bisa kita bagi 7, berarti dapat 11 per 2. Maka dengan mudah X bisa kita cari dengan mengalihkan silang ya. 2X sama dengan 2 kali 11 berarti 22, X-nya adalah 11. Maka kita sudah peroleh panjang busur AB sama dengan 11 atau 11 cm. Baru berikutnya kita cari keliling juring AOB ya. Keliling juring AOB tentunya tadi sudah kita sajikan di awal ya, 2 kali jari-jari ditambah panjang busur AB ya, atau panjang busur AB ditambah 2 jari-jari.
Panjang busur AB 11, jari-jarinya 14. 2 kali 14 ya. 28 ditambah 11, 39 cm. Oke, very easy ya. Cukup perlu perhatian, mudah-mudahan mudah memahaminya. Terakhir, luas juring AOB dibanding luas juring BOC dibanding luas juring COD dibanding luas juring DOA sama dengan 5 banding 4 banding 3 banding 2. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan panjang busur AB dibanding panjang busur BC dibanding panjang busur CD dibanding panjang busur DA. Oke, misalkan kalau kita gambarkan, ini adalah lingkarannya ya. Kemudian di sini ada juring AOB, BOC, COD dan DOA ya. Diberikan di data nanti perbandingan luas juringnya adalah 5 banding 4 banding 3 banding 2. Di sini jelas kita sedang membandingkan ya luas juring dengan panjang busur. Misalkan kalau kita ambil luas juring AOB dan juring BOC, maka kalau luas juring kita bandingkan dengan panjang busur nanti berlaku panjang busur AB dibanding panjang busur BC sama dengan luas juring AOB dibanding dengan luas juring BOC. Ya, ini yang telah disajikan di awal ya, bahwa perbandingan panjang busur sama dengan perbandingan luas juring dan berbanding senilai ya. Sehingga kalau ini diperluas nanti panjang busur AB dibanding BC dibanding CD dibanding DA, maka akan berlaku juga sama dengan luas juring AOB dibanding BOC dibanding ini dan seterusnya. Nah, sehingga dapat perumusan bahwa panjang busur AB dibanding BC, panjang busur BC dibanding CD dibanding DA sama dengan luas juring AOB dibanding luas juring BOC dibanding luas juring COD dibanding luas juring DOA. Sehingga tinggal kita masukkan karena perbandingan luas juringnya didapat ya. Sehingga perbandingannya ya tentunya 5 banding 4 banding 3 banding 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Matematik is very easy. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.